Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah album buku yang berjudul 1111 karya Firsa Besari. Nah, di mana album buku ini termasuk dalam album buku angkatan 2000. Sastra selalu mengalami perkembangan. Perkembangan ini ditandai dengan periode-periode yang memiliki ciri khasnya sendiri. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satunya yaitu angkatan 90 dan angkatan 2000 dan masih banyak angkatan yang lainnya. Nah, angkatan 2000 ini yang biasa disebut juga sebagai sastra angkatan mutakhir, di mana pada angkatan 2000 ini memiliki ciri-ciri menggunakan kata yang mudah dipahami dan diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. Nah, pada album buku 1111 ini terdapat bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami oleh pembacanya dan mempunyai ciri-ciri puisi yang berada dalam album buku ini dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam maupun daun dan rerumputan. Album buku 1111 ini adalah karya Firsa Besari, yaitu lahir di Bandung tanggal 3 Maret 1984, kini mencapai usia 36 tahun. Firsa Besari yaitu sebagai penulis dan juga sebagai musikus. Nah, di bidang musik Firsa Besari mengalami pencapaian yang sangat luar biasa, di mana dia memulai karirnya menjadi vokalis band indie. Firsa tergolong sebagai musisi yang sangat produktif. Ia merasa lebih nyaman berkarya lewat tulisan, karena bagi Bung Firsa, tulisan membuat ia merasa lebih bebas untuk meluangkan segala perasaannya. Bung Firsa sendiri memiliki hobi berkegiatan di alam terbuka, berkelana menyusuri Indonesia seperti mendaki gunung. Nah, album buku 1111 ini merupakan album kedua setelah Konspirasi Alam Semesta, sekaligus menjadi buku kelima Bung Firsa Besari. 1111 adalah album musik yang pernah dirilis oleh Bung Firsa pada tahun 2012 yang kemudian dipadu-padan dengan naskah, hingga pada akhirnya rilis kembali dalam bentuk album buku pada tahun 2018. Di dalam album buku 1111 ini terdapat 11 cerita. Namun saya akan mereview beberapa cerita yang menjadi favorit saya dan favorit teman-teman di luar sana. Langsung saja pada halaman yang ke-11 berjudul Senja Bersayap. Nah, Senja Bersayap ini mengisahkan seorang pekerja kuli bangunan yang jatuh hati dengan seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Nah, seorang narapidana ini bernama Saki sebagai tokoh perempuan yang terpidana mati diizinkan untuk menulis sebuah surat namun hanya kepada satu alamat saja. Karena Saki tidak memiliki sanak saudara, ia memutuskan untuk mengirim surat itu ke alamat rumah ia yang lama tanpa mengetahui siapa pemilik rumah itu sekarang. Nah, kemudian surat itu telah diterima oleh seorang lelaki bernama Alegori yang bertempat tinggal di rumah Saki yang sekarang. Setelah menerima surat dari Saki, Alegori pun membalas surat Saki hingga pada akhirnya mereka selalu berkabar melalui surat. Dan di dalam cerita Senja Bersayap dikisahkan perjuangan seorang Alegori untuk menemui Saki. Hingga akhirnya perjuangan Alegori ini membuahkan hasil dan mereka pun bertemu dan saling jatuh cinta. Namun takdir tidak menyatukan mereka. Tetapi pertemuan itu bisa merubah seseorang menjadi lebih baik, di mana Saki bisa menjadi seseorang yang lebih baik karena Alegori, begitupun sebaliknya. Namun mereka tidak bisa bersatu. Cerita selanjutnya yang berjudul Harapan dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Mentari, di mana Mentari adalah putri sematawayang dari seorang pengusaha batik di sebuah desa dan orang tuanya merupakan orang tua terpandang di desa tersebut. Kemudian Mentari bersahabat dengan seorang lelaki yang bernama Timur, di mana Timur adalah anak dari pembantu pengusaha tersebut. Nah, suatu ketika Mentari ini mengalami rasa patah hati yang cukup hebat hingga membuat orang tua Mentari panik karena menimbulkan reaksi
si Mentari menjadi seorang yang pemurung, pemalas, pemarah, dan sebagainya. Kemudian orang tua Mentari yang bernama Bapak Agus ini berkonsultasi atau menceritakan keluh kesah putrinya kepada pembantunya. Kemudian pembantu itu memberikan solusi bagaimana jika putrinya itu untuk mengikuti kegiatan yang berada di desa, yaitu perkemahan. Nah, kemudian Pak Agus menyerahkan putrinya itu kepada Timur karena Timur memiliki tugas untuk menjaga Mentari selama perkemahan. Singkat cerita, selama mereka berdua mengikuti aktivitas perkemahan, mereka telah jatuh hati dan menjalin hubungan. Setelah mereka menjalin hubungan yang cukup lama, kemudian Timur memutuskan untuk pergi ke kota dan dia menjadi guru. Nah, setelah mereka berpisah ini, konfliknya adalah semakin hari menjalani hubungan, Timur merasa tidak cocok menjalin hubungan dengan Mentari karena Timur merasa tidak pantas anak seorang pembantu menikahi seorang majikannya, seorang anak majikan. Kemudian karena rasa yang timbul pada si Timur, akhirnya mereka pun berpisah cukup lama. Nah, ketika waktu dan semesta menyatukan kembali mereka dan mereka pun bertemu. Ketika mereka bertemu, akhirnya mereka saling bersapa dan berkabar menceritakan segala kehidupan lika-likunya. Akhirnya mereka bersama kembali, tapi Timur sudah sukses, jadi dia memiliki rasa percaya diri. Nah, di cerita harapan ini juga membuktikan ada sebuah cuplikan yang menggambarkan bahwa pengabdian seorang pemuda kepada bangsanya, kepada orang tua dan lingkungan sekitar, bahwa kita harus peduli dengan bangsa negara kita. Bung Firsa ini mengemas cerita yang ada dalam album buku ini sangat menarik dan sesuai dengan kenyataan kita sekarang. Maksudnya sesuai dengan realita cerita kita sekarang. Nah, di dalam album buku ini banyak sekali ceritanya. Di antaranya adalah ada rasa tumbuh dua insan yang tidak bisa bersatu, tentang anak desa yang menjadi seorang guru, tentang iblis yang curhat kepada malaikat, tentang kuli bangunan yang jatuh cinta kepada narapidana yang dihukum mati, tentang seniman kiri yang merelakan menjadi musikus, tentang seorang dewi yang jatuh cinta kepada manusia, tentang boneka yang hidup untuk menyembuhkan luka seseorang, tentang kekecewaan seorang anak dan penyesalan seorang ayah yang sibuk bekerja. Di dalam album buku 1111 ini contohnya di sini sebuah cover awal, di sini ada tanda tangan Bung Firsa Besari karena saya belinya langsung ke Bung Firsa Besari. Kemudian di halaman selanjutnya ini adalah sampul kedua dan di sini tertulis bahwa untuk Aini Zahra Fardaniswari yang terasa meski tidak ingin merasa dan terjadi tanpa pernah ingin menjadi, beristirahatlah dengan tenang, hiduplah dengan kenang. Nah, di sini untuk Aini sendiri, Bung Firsa telah menjadikannya sebagai judul pertama yang berjudul Aini. Nah, bisa dilihat di sini ada 11 cerita yang berjudul Aini, Melangkah Tanpamu, Acak Corak, Home, Samar, Temaram, Kala, Glimpse, Harapan, I Heart Tea, Senja Bersayap. Seperti pada judul bab pertama yang berjudul Aini, di sini ada ceritanya, cerpennya, beberapa halaman, dan kemudian setelah akhir dari cerita terdapat cuplikan lirik lagu yang mengiringi ketika kita membaca cerpen tersebut. Sangat indah kan? Jadi ketika kita membaca sebuah bab cerpen ini, kita diiringi dengan sebuah lagu. Nah, untuk mendengarkannya kita di sini ada QR. Nah, ini nanti bisa kita barcode dan kita bisa mendengarkan musiknya. Seperti pada bab-bab sebelumnya juga sama. Ini juga ada sebuah cerpen, kemudian ada lirik lagu, dan di sini juga ada barcode. Nah, di dalam buku ini pun telah ada sebuah CD yang berisi 11 lagu, dan di sini juga kita diberikan ini kayak pembatas buku ketika kita membaca. Jadi seperti ini, ada lukisan, ada pemandangan yang difoto oleh Bung Firsa sendiri ketika mendaki. Kemudian di sini kita bisa nge-barcode, kita mendownload aplikasi yang di sini juga kita bisa diberikan tips cara istimewa menikmati buku 1111 ini, yaitu kita bisa menginstal aplikasi QR Code Reader di smartphone, kemudian scan QR Code lagu menggunakan aplikasi, unduh dan simpan lagu, kemudian sandarkan punggung, dengarkan lagu mengiring baris demi baris kata yang ada pada album buku ini,
dan selamat tenggelam dalam cerita-cerita ke-11 album buku Firsa Besari. Di sini banyak sekali, tidak hanya sebuah cerita yang dicantumkan oleh Bung Firsa, tapi juga terdapat beberapa puisi dan kata-kata atau quotes yang ada pada buku ini. Salah satunya adalah di belakang sampul ini terdapat kata yaitu, orang bilang jodoh takkan kemana. Aku rasa mereka keliru. Jodoh akan kemana-mana terlebih dahulu sebelum akhirnya menetap. Ketika waktunya telah tiba, ketika segala rasa sudah tidak bisa lagi dilawan, yang bisa kita lakukan hanyalah merangkul tanpa perlu banyak kompromi. Buku ini saya rekomendasikan kepada siapapun di kalangan apapun. Ini sangat masuk di usia mulai anak-anak, dewasa, sampai orang tua pun bisa membaca buku ini. Karena buku ini berisi dengan kenyataan hidup yang sehari-hari kita jalani. Cerita-ceritanya juga sangat menarik di sini ya. Dan Bung Firsa menyajikan cerita-cerita di sini dengan sangat bervariasi. Untuk pecinta musik yang biasa membaca sebuah novel tapi harus mendengarkan musik, cocok banget nih untuk membaca album buku 11-11 maupun album buku Konspirasi Alam Semesta. Karena di sini ketika kita membaca bukunya, kita sama dengan lagu yang kita dengarkan. Jadi feel-nya kita lebih dapet ya. Kita membaca buku album 11-11 ini dan saya mereviewnya. Ke-11 cerita yang ada pada album buku ini mengajarkan kita tentang pertemuan dan waktu, dimana kita tidak bisa memilih dengan siapa kita bertemu dan berpisah, dan kita tidak tahu waktu yang tepat untuk bertemu dan berpisah. Nah, tentunya dengan pertemuan dan waktu kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki, dan kita lebih mengerti lingkungan sekitar dengan semesta, dengan alam, karena di buku ini sangat menceritakan tentang alam sekitar. Karena mungkin sesuai dengan hobi Bung Firsa sendiri, jadi di sini buat pecinta alam atau yang biasa mendaki, yang peduli dengan sekitar, biasa keliling, ini sangat cocok untuk sebagai teman cerita ketika kita mendaki. So, langsung saja bagi kalian yang sangat suka membaca deh, rugi banget kalau kalian nggak beli buku 11-11 ini. Kalian nggak usah deh takut bosen ketika membaca, karena di sini kita juga diiringi oleh lagu dan ceritanya sangat menarik banget. Bahkan ketika aku udah baca buku-buku ini sampai berhari-hari pun masih kebayang-bayang ceritanya kayak gimana, karena realistis banget dan sangat romantis. Jadi buat kalian langsung deh beli buku ini melalui online atau apapun itu ya. Dan selamat menikmati album buku 11-11 dan semoga review yang sudah saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ketika lihat review, kalian langsung nih cepet-cepet nih beli buku 11-11. Oke, sampai jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya Nisa.